Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Halo, selamat siang keluarga Fast di mana Anda berada. Apa kabar untuk Anda siang ini? Hadir ke tengah ruang dengar Anda spesial dialog yang dimana kami hadirkan untuk Anda dalam rangka peringatan ke-19 tahun Fast FM Magelang. Hari ini keluarga Fast, Jumat 15 September 2023. Kami akan hadirkan untuk Anda 1 jam ke depan kurang lebihnya dengan beberapa narasumber yang sudah siap untuk sharing dan juga berbagi dan sekaligus kita diskusi yang lebih asik lagi. Anda bisa manfaatkan di 314330 untuk keluarga Fast yang akan bergabung bersama kami, atau Anda juga bisa manfaatkan beberapa pertanyaan, atau Anda bisa mengikuti di sesi phone live-nya di 0815787640. Inilah dialog spesial dan angka ulang tahun Fast FM ke-19. Ya, dan siang ini Dimas tidak sendiri keluarga Fast ya. Dimas sudah kehadiran tamu-tamu spesial. Salah satunya adalah Ketua UMKM Kabupaten Magelang dan juga Forkom. Kita sapa dulu Mas Samsudin. Assalamualaikum, selamat siang Mas Samsudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Dimas. Iya, saya panggilnya Mas Samsudin aja ya. Iya. Soalnya kalau panggilnya Gus Samsudin bahaya. Nanti dikira pesulap nanti. Gitu ya, viral banget nanti kita ya. Oke, apa kabar Mas Samsudin? Alhamdulillah baik, Iya. sehat. Sibuk apa ini setiap harinya? Ya, kesibukan sehari-hari saya masih di bidang perkulineran. Perkulineran ya? Iya. Apa sih nama kulinernya? Saya kulinernya kambing guling asam. Oke, berarti kelihatan ya dari namanya Asyam gitu ya? Iya. Kambing guling, berarti jual ayam goreng. Bukan, kambing guling ya? Iya, kambing Sudah guling. berapa lama ini kambing gulingnya? Saya mulai dari 2015. Iya. 2015. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Gimana nih? Semakin ngeremboko gitu ya, semakin besar. Alhamdulillah harapannya begitu. Harapannya seperti itu ya. Soalnya laris beberapa order dari media sosial atau langsung datang ke tempat? Dari media sosial. Media sosial ya. ya? Wis, memang ya, media sosial atau bahkan digital ini bisa membawa seseorang jauh lebih sukses lagi, harapannya gitu. Iya. Iya, tapi juga ada media sosial digunakan untuk justru memberikan kambing hitam. Bukan kambing guling ya, justru digunakan untuk kambing hitam, alias haters dan juga hoax dan yang lainnya gitu kan. Nah, Bagaimana kita memanfaatkan sosial media itu juga sendiri. Saya sepakat sekali digunakan untuk kambing guling, bukan kambing hitam. Iya. Terima kasih, selamat datang Mas Samsudin ya. Terima kasih Mas. Ya, sebelumnya Mas Samsudin kita ketemu dengan satu orang yang ini luar biasa, pemilik PT Oz Production Magelang. Ada Mas Ozi. Assalamualaikum Mas Ozi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Ozi? Baik Mas. Iya. Aduh, kalau di lapangan saya ketemu Mas Ozi ini, saya sering iri dengan semangatnya gitu ya. Ya memang kalau hidup itu kalau nggak ada semangat nggak akan pernah jalannya. Apalagi sampai sini ya. Iya, butuh semangat dan butuh istilahnya itu kita harus punya tenaga atau power untuk sampai sini ya. Ketemu Mas yang tercinta. Alhamdulillah. Mas Ozi. Ya, sibuk apa ini Mas Ozi saat ini? Kalau sementara ini sibuk di dunia fashion ya. Fashion ya. Fashion. Okay. Kemudian kita juga diterjunkan di bidang media juga. Oke. Dan juga ada satu yang kita pegang adalah entertainment ya. Entertainment. Iya, Wow. okay, gitu. YouTube-nya udah subscribe berapa? Yes. Pokoknya masih rahasia. Masih rahasia ya. Oke, selamat datang Mas Ozi ya. Selamat datang juga. Terima kasih, dan sebelahnya lagi kita ketemu dengan Mas Juli Harmono, seorang pegiat Heritage Kota Magelang. Assalamualaikum Mas Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Dimas. Iya, apa kabar Mas Juli? Alhamdulillah baik. Gimana kesibukannya? Kesibukan kita masih muter-muter di pemerintahan, bantu masyarakat untuk menurunkan kemiskinan ya Mas. Untuk bantu kemiskinan, Masya Allah. Mulia sekali nih ya. Oke, keluarga Fast perlu diketahui bahasanya Mas Juli Harmono ini kesibukan beliau saat ini berada di salah satu pemerintahan Kota Magelang ya tepatnya ya. Khususnya di mana ini Mas? Di Kota Magelang kita membantu di Dinas Pariwisata ya Mas, untuk menggiatkan pariwisata yang nanti mungkin ada beberapa tema yang akan kita angkat dalam 3 tahun terakhir untuk bisa menjadi suatu terobosan baru dalam bidang pariwisata yang nanti akan bisa mengangkat Magelang di luar, biar Magelang itu tidak hanya tempat untuk istirahat tapi tempat untuk
wisata, benar-benar kita Tujuan utama ya. tujuan utama Magelang jadikan destinasi wisata, tidak hanya jadikan tempat untuk tidur. Begitu ya. Jadi tempat tidur aja udah lumayan sih. Apalagi itu tujuan utama gitu ya. Oke. Mas Yuli, terima kasih atas kehadirannya. Ini sudah menyempatkan dari setengah sibukan yang luar biasa. Semoga hadiran ini diterima banget oleh keluarga Fas ya. Oke, selamat datang Mas Yuli. Selamat datang, Mas. Iya, terima kasih. Dan untuk keluarga Fas nanti kita akan dialog lebih jauh bersama Mas Ozi, Mas Samsudin, juga Mas Juli Harmono terkait dengan beberapa hal yang saat ini berkembang banyak sekali di jagat media. Bahwasanya setelah kita tidur hampir 2 tahun di era pandemi COVID-19. Saat ini ketika pandemi sudah dicabut kembali, bagaimanakah peranan dan juga teman-teman UMKM Mas Samsudin? Bagaimanakah teman-teman UMKM kita, Panjenengan selaku Ketua Umum UMKM Kabupaten Magelang ya? Ya, apakah saat ini sudah mulai bergeliat kembali atau justru ada yang saat ini berganti kostum gitu ya? Alhamdulillah. Dari kegiatan teman-teman UMKM pasca pandemi ini, ya memang perlahan kita udah mulai bangkit kembali, walaupun belum sesuai dengan harapan. Tetapi dengan adanya semangat dari diri kita, itu akan merubah semuanya. Nah itu. Jadi yang selama 3 tahun terakhir, 2 tahun yang kemarin itu karena pandemi, memang kondisi teman-teman sangat down. Yeah. Nah itu. Jadi setelah ditutupnya lockdown, setelah dibukanya status pandemi itu, sekarang teman-teman sudah mulai bangkit kembali dengan inovasi-inovasi yang terbaru untuk bagaimana kita bisa menjual atau bangkit, bisa memproduksi dan menjual barang-barang kita. Nah, itu kita memanfaatkan dari sosial media ataupun marketplace. Nah, itu. Jadi marketingnya itu sudah berubah. Yang tadinya kebanyakan offline, kita udah mulai berangkat ke online dengan memanfaatkan sosial media, marketplace seperti itu. Ya. Begitu ya Mas Samsudin. Ya. Oke. Mas Samsudin itu selaku Ketua UMKM Kabupaten Magelang dan Forkom. Ada berapa anggota ini Mas Samsudin? Di Kabupaten Magelang sendiri itu sekitar pelaku UMKM 70 ribuan ya. Oh, 70 ribuan ya. Banyak sekali ya. Itu ada bergerak di bidang kuliner, kerajinan, fashion. Itu terus ada yang petani, karena petani kan juga ada yang masuk UMKM juga. Karena hasil dari pertanian kan pasti kita ke pasar juga kan itu untuk penjualan, pedagang seperti itu. Oke, seperti itu ya. Iya. Baik, terima kasih. Sejauh ini dari teman-teman UMKM ini, apakah juga ada sudah sharing curhat ke Mas Samsudin itu? Terkait apa ini? Terkait dengan bagaimanakah untuk bisa memasuki di jejaring digital gitu. Banyak sih, karena di Kabupaten Magelang sendiri banyak dinas itu melaksanakan pelatihan dan pendampingan. Nah, itu dari beberapa dinas itu yang melakukan pelatihan, pendampingan itu teman-teman masuk di situ. Ya, jadi banyak yang dibantu baik dari marketing, terus promosi itu sama perizinan. Juga. Karena perizinan itu sangat mendukung penjualan teman-teman untuk saat ini. Ya, jadi yang tadinya belum ada izin seperti PIRT misalkan. Kalau kita produk makanan, kalau nggak ada produk izin PIRT itu susah untuk masuk ke pusat oleh-oleh ataupun swalayan gitu kan. Nah, setelah ada PIRT itu kan akan mempermudah. Jadi yang tadinya hanya dijual di lokal, nah itu kita bisa expand keluar seperti itu. Begitu. Bahkan juga dengan legalitas halal. Ya, dibantu juga ya? Iya, dibantu legalitas halal juga. Gitu. Ya, jadi masyarakat saat ini, teman-teman UMKM sebenarnya banyak sekali stimulan dari pemerintah termasuk banyak sekali seperti itu ya. Banyak sekali. Permodalan gimana ya Mas Samsudin? Apa? Permodalan. Kalau permodalan itu ya kita harus bisa deket-deket lah dengan perbankan atau kalau enggak kita cari CSR seperti itu, Pak. Begitu ya. Ya, saya sudah coba dekat dengan perbankan. Soalnya rumahnya dekat perbankan. Tapi susah juga cairnya ya.
bukan itu ya maksudnya Bukan ya. itu, ya. Oke. Gitu. Jadi yang kalau perbankan kan yang jelas sekarang kan ada program dari pemerintah itu KUR ya. Oke. Nah, itu KUR itu kan juga membantu buat teman-teman usaha yang ingin mengembangkan usahanya. Mengembangkan usahanya. Iya, dengan kebijakan KUR sendiri, insya Allah teman-teman yang berminat kan bisa mengajukan itu juga. Oke, ya seperti itu ya. Okay. Baik, terima kasih Mas Samsudin. Kita tahan dulu, kita akan ke Mas Ozi. Mas Ozi, tadi kan disampaikan oleh Mas Samsudin bahwasanya teman-teman UMKM yang ada di Magelang itu sudah bergeliat lagi ya. Iya. Oke. Sementara kalau di produksi usaha Mas Ozi sendiri, ya tadi fokus di busana gitu ya. Iya. Ya, apakah saat ini juga sudah mulai berkembang lagi? Alhamdulillah, berkat tadi kata kuncinya adalah semangat. Berarti kita siap melibas apapun yang ada di depan kita. Karena apa? Pandemi COVID-19 itu memberikan impact yang sangat berarti buat kita pelaku usaha, khususnya di bidang fashion. Kemarin alhamdulillah dengan adanya COVID-19 saya salah satu yang lolos mendapatkan pendampingan dari Kemenkop. Alhamdulillah. Ya, jadi seperti itu sampai saya punya izin usaha menjadi sebuah PT itu karena salah satunya adalah karena pendampingan dari Kemenkop. Alhamdulillah juga karena media sosial tadi juga kita juga bisa menembus pasar menyebutkan salah satu universitas bergengsi di Yogyakarta. Enggak sombong sih. Satu kemudian Jakarta ini sebentar lagi masuk untuk bulan ini insya Allah. Ini lagi running untuk penyesuaian model dan sebagainya. Itu prestasi, Mas. Iya. Artinya tadi itu cuma bercanda aja ya. Iyalah. Tapi kalau nggak ada sampelnya ya sayang sekali. Ada dong nanti ya. Hashtag kode gitu. Ya. Mas Oji, tadi disampaikan bahwasanya di pandemi ini kan kita kemarin jarang ya kumpul ya, jarang ada pameran fashion dan juga yang lainnya. Terus teman-teman itu bertahan seperti apa ketika hal-hal itu terjadi itu? Ya, semampu kita kan kita manfaatkan satu media sosial tadi, kemudian yang kedua relasi. Apabila kita semakin banyak relasi, walaupun kita jarang ketemu, kita gencarkan say hi-nya kepada mereka, insya Allah tetap jalan. Karena apa? Alhamdulillah Universitas Bergengsi di Yogyakarta itu salah satunya 3 kali periode untuk jurusan S2, S3-nya masuk di kami semuanya. Masya Allah. Alhamdulillah seperti saya itu. turut bangga dan semoga terus meningkat lagi ya. Amin. Nah, begitu. Mas Oji, kalau terkait dengan busana, kemarin saya juga sempat melihat di salah satu media sosial, tepatnya ada satu statement dari anggota Dewan yang mengeluh kesahkan kepada Menteri bahwasanya lihat di salah satu pasar besar di Jakarta, untuk fashion saat ini sudah digencar habis-habisan dari produk-produk lain yang masuk melalui aplikasi TikTok dan juga yang lainnya. Artinya marketplace yang seperti itu bisa membuat para UMKM kita semakin mengecil. Apakah benar itu Mas Oji? Tidak juga Pak, ketika kita sebagai pelaku UMKM kita bisa memberikan ciri khas atau karismatik tersendiri produk kita. Contoh saya aja, produk kami juga kemarin yang pakai dari orang Cina Jakarta, puasa kemarin juga masuk dengan spek yang harus kita kompleti, misalnya harus seperti ini, kita tinggal ngikutin bayar aja seperti apa. Jadi mereka akan loyal kepada kita. Luar biasa. Seperti itu. Kalau saya mensikapi, jadi ketika ada yang namanya gempuran dari produk ilegal, tembakan atau apa itu, kita tetap bisa settle asalkan kita mempunyai karismatik terhadap produk kita sendiri. Baik di fashion kan harus tahu bahan kita itu bedanya dengan produk lain itu apa, kemudian ciri khas produk yang kita keluarkan itu apa. Itu seperti itu. Aku belum percaya kalau belum lihat dan sampelnya aja. Oke. Hashtag kode yang kedua ya. Nanti sampai ketiga hashtag mungkin langsung keluar barangnya. Keluar ya. Oke. Baik, Mas Oji, selamat dan sukses selalu buat Amin. teman-teman dari PT Oz Production ini. Kantornya di mana sih PT Oz Production ini? Kantornya kebetulan di dekat sini aja. Nggak perlu disebutkan nanti malu ya. Oke. Pokoknya bisa kunjungi di media sosialnya. Iya, baik. Ketik di Facebook. Muncul, ada di TikTok, Shopee? Ada di Shopee ada, kemudian di Instagram juga ada. Nanti kita nanti sebutin ya. Iya, boleh. Dua pengusaha ini luar biasa sekali keluarga Fas. Nah, kali ini kita akan bergabung bersama Mas Yuli Harmono. Ini seorang pegiat heritage Kota Magelang dan ternyata juga beliau staf khusus dari Bapak Wali Kota.
Luar biasa. Ini dari kesibukan Mas Yuli kenapa bisa terdampar di FAS hari ini loh Mas ya? Apa karena sedang ulang tahun FAS FM terus disempetin gitu ya? Enggak, sebenarnya gini Mas. Awal mulanya saya bisa ke sini ya karena Mas Oji juga yang Mas Oji mendampingi saya ketika membangun Kota Magelang ini dari tahun 2020 ya. Mulai kita membangun Kota Magelang lewat terobosan-terobosan yang mungkin belum pernah selama ini dilakukan oleh dinas. Nah, kita coba untuk mengenalkan Magelang. Dan satu kata untuk masyarakat Magelang kota maupun kabupaten, terutama Santoso, Pak Samsul dan Mas Ozi, Magelang pancen gayeng. Saya mengaku. Berikan aplaus dong ya untuk Magelang yang memang gayeng ya. Gayengnya di mana nih Mas Juli? Semangatnya Mas. Semangat UMKM-nya, semangat masyarakatnya untuk bisa bangkit lagi dari corona ini yang membuat saya salut. Dan saya sebagai pendamping masyarakat yang ke pemerintahan mengusahakan semaksimal mungkin untuk mereka bisa memfasilitasi mereka untuk bisa berkarya. Kita buat destinasi wisata mungkinan yang baru bisa untuk membuka lapangan pekerjaan atau UMKM yang lebih baru lagi. Yang selama ini mungkin kita kurang dari segi promosinya ya. Emang mungkin akhir-akhir ini dari kementerian juga sudah seperti ini di Jakarta, kalah dengan media sosial. Nah, itu yang perlu kita kasih pelatihan lagi ke masyarakat. Jualan sekarang sama jualan zaman dahulu itu beda Mas. Kalau sekarang orang jualan bisa di rumah dengan media sosial dan mereka bisa hanya kirim, tidak harus melihat barangnya. Tapi yang penting kepercayaan mereka. Setelah mereka dapat barang yang bagus, insya Allah mereka akan beli lagi. Nah, itu yang perlu kita jaga dalam suatu bisnis seperti ini, yang lewat internet lah. Ya, mereka akan percaya ke kita jualan. Nah, yang kepercayaan mereka itu yang terutama adalah kualitasnya, Mas. Nah, kita jaga kualitasnya, kita kasih harga yang miring, insya Allah mereka akan beli lagi dan beli lagi. Tidak kalah dengan produk-produk dari Cina, Mas. Oke, jadi memang banyak gemuran produk-produk yang notabene ini murah ini, Mas. Ya, betul, Mas Yuli betul. ya. Jadi masyarakat itu tuh ya kalau murah mesti yang dicari ya kan. Ya. Tapi kalau saya sendiri murah kalau mengecewakan ya nggak usah. Kembali lagi, Mas. Kualitasnya, kualitas ya? produk kita. Dan adanya semangat yang seperti ini, Mas. Nah, saya punya gagasan kemarin sama teman-teman dari Setipari, dosen-dosen Setipari. Saya minta tolong dong Magelang dibantu. Untuk apa? Untuk meningkatkan daya wisatawan masuk ke Magelang. Harus bagaimana lagi untuk kita bisa mendatangkan wisatawan, orang-orang untuk mau belanja di Magelang. Nah, akhirnya dari rembukan beberapa bulan yang lalu kita punya ide, kita buat Institut Pariwisata untuk Kota Magelang. Jadi kita riset Institut Pariwisata Kota Magelang. Itu riset-riset dari akademisi, dari para pelaku wisata dan pemerintahan ya, Mas, yang mendorong itu semuanya. Dari Dinas Pariwisata utamanya ada ya. Sebenarnya dinas harus berkaitan semuanya, Disperindak, Dinas Pariwisata, terus Dikbud, itu semua harus berkolaborasi untuk bisa mendapatkan suatu hasil yang maksimal. Seperti kemarin kita acara di Magelang, ada Pekan Raya Magelang. Itu peran pemerintah sangat-sangat luar biasa dia. Peran pemerintah ibaratnya kita mensokong dari dana ya, mungkin yang keterbatasan, terus kita IO bisa benar-benar memanajemen itu dengan baik dan akhirnya acara itu sukses. Untuk benar-benar memamerkan bisa menjual Magelang. Nah, yang selama ini jadi PR kan gini, Mas. Ketika kita seperti ini mendatangkan kayak kemarin ya, bisa dikatakan sukses, tapi hanya untuk masyarakat Magelang saja. Yang belum tercover wisatawan dari luar Magelang untuk masuk. Inti tujuannya apa? Bisa meningkatkan PAD Kota Magelang. Kalau yang beli orang Magelang, yang menjual orang Magelang kan hanya muter situ aja, Mas. Nggak nambah-nambah PAD-nya. Nah, dari situlah PR kita membuat mungkin dalam bulan ini ya, Mas. Kita mau mendatangkan tour guide, biro-biro travel se-Jawa, Bali dan Lombok.
untuk kita perkenalkan heritage Kota Magelang. Karena Magelang sendiri sudah terkenal dengan heritage-nya Candi Borobudur. Candi Borobudur. Kalau Candi Borobudur itu kita tangkap dengan baik, itu kan suatu sejarah, Mas. Nah, karena sekarang ada kebijakan dari Candi Borobudur kita dibatasi hanya 1.300 per hari. Nah, di situ kan makan banyak nanti wisatawan yang membludak, Mas. Nah, dari tumpahan wisatawan itu, alangkah baiknya kita tarik ke warga sekitar yang di sekitar Borobudur, terutama Kota Magelang. Kota Magelang bisa menyediakan fasilitas hotel yang murah, mulai 200.000 ada kita, Mas. Tidak harus mahal. Nah, kita nginepnya di Magelang, main di Candi Borobudur untuk siang ya, Mas. Nah, malamnya kembali lagi ke Magelang. Magelang akan kita buat wisata malam, heritage seputar alun-alun. Itu kita mungkin akan mulai dari Museum BPK, Museum Diponegoro, terus bangunan tua di catatan sipil kabupaten itu. Nah, terus ada katedral, gereja Battle, terus ada water torm yang kalau diceritakan itu sangat banyak ya. Terus ada Masjid Agung. Nah, terus ada kelenteng Hilopio yang melambangkan di alun-alun Magelang itu ada toleransi antar umat beragama. Dari gereja, terus dari masjid, dari kelenteng, bisa bersatu dalam suatu wilayah. Nah, itu perlu kita tonjolkan. Dan yang paling pasti nanti itu kan bangunan-bangunan yang bersejarah yang selama ini belum kita ekspos, belum kita jual di masyarakat luas. Hanya diketahui orang Magelang saja. Nah, maka dengan itu kita akan membuat suatu narasi yang bagus untuk kita jual keluar. Nah, setelah kita buat narasi ini ya, kita mendatangkan mereka orang-orang biro travel yang dari luar Magelang. Kalau bisa ya sampai Indonesia, tapi karena kita kalau undang satu Indonesia kan dananya cukup banyak. Kita makanya dari itu kita hanya mengundang saat ini hanya wilayah Jawa, Bali dan Lombok. Untuk menjual Kota Magelang. Untuk wisata malamnya yang di Kota Magelang bisa di Twin Van Java. Kemarin yang sempat ada gesekan antara pemerintah dengan masyarakat masalah dibersihkan itu, Mas. Jadi itu sangat-sangat apa ya? Itu sebenarnya gini ya. Ketika dalam masyarakat itu kita mau beli, terus tempatnya bersih, kan lebih nyaman, Mas. Apalagi kita akhir-akhir ini kita buat produk halal gratis dari pemerintah. Kemarin di Pekan Raya Magelang kita buat gratis ya, sertifikasi gratis dari pemerintah, Mas. Ada beberapa ratus ya yang kita sertifikasi gratis dari pemerintah di kota. Ya, itu tujuannya apa? Satu, untuk nanti jika masyarakat sudah kedatangan wisatawan dari luar, kita sudah dapatkan sertifikasi halal, kita bisa pajang halal yang khusus makanan halal. Kan orang di Magelang itu kebanyakan Muslim ya, Mas. Nah, kalau kita ada yang mungkin di sebelah selatan alun-alun itu banyak Cinanya, Tionghoanya. Nah, itu mungkin kita khususkan kalau di sana untuk makanan yang non halal. Jadi kita benar-benar dua itu dipisahkan. Ini makanan halal khusus yang di alun-alun. Kalau mau cari makanan yang non halal bisa di tempat-tempat Cina. Yang kan pengunjung kita belum tentu Muslim, Mas. Belum tentu. Ya, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada Konghucu. Dan kita kan tidak tahu karena kita sudah membuka suatu destinasi wisata heritage baru. Nah, itu kemungkinan yang datang kan tidak hanya orang Islam, Mas. Karena kita menunjukkan toleransi antar umat beragama. Nah, itu dari segi heritage-nya. Kalau dari segi penataan masyarakatnya, dari UMKM-nya, atau dari masyarakat, kita buat di Magelang itu program Proklim, Mas. Apa itu? Proklim itu kampung iklim yang meliputi nanti kebersihan kampungnya, terus pengolahan sampahnya, terus antusias masyarakatnya untuk sadar akan daerahnya masing-masing, terutama untuk menjual kampungnya. Dalam arti menjual itu kan menjual, yang positif ya? Yang positif, maksudnya menjual hasil-hasilnya dari sampah. Umpamanya kita daur ulang sampah, terus kita anggrek, nah terus kita masih ada lagi yang jenis-jenis tanaman yang adanya cuma di Magelang. Nah, kita kembangkan di situ di Tampung Koping yang menggerakkan itu dari Dinas LH, Mas. Kita minta bantuan Dinas LH untuk
menjadikan suatu kesadaran akan ini proklim ini kampung iklim yang tujuannya nanti masyarakat yang di sekitar itu umpamanya ada pengangguran atau lansia bisa untuk ada edukasinya dan bisa menghasilkan. Mungkin dari peternakan ikan, terus hasil sampahnya jadi magotnya untuk ikan. Nah, terus yang paling menarik Mas itu dari sampah itu ada eko yang pupuknya berupa cair. Nah, itu yang sangat-sangat menarik bagi wisatawan luar gitu kepingin seperti apa toh pengolahan pupuk cair yang ada di Magelang. Nah, itu kemarin ketika saya timbulkan di wacana kita mau mengadakan Eco Travel Mart, itu malah tertarik di situ. Dan Magelang sudah punya, cuma belum diekspos. Ini tugasnya media nanti mengawal dan juga mempromosikan. Emang media itu tujuan dari utama kita untuk suatu promosi Mas. Promosi harus memang kita besok rencana tanggal 19-20 ya Mas Ozin. Insya Allah kita mengadakan penetapan pengesahan heritage Kota Magelang. Nah, tanggal 20 di Hotel Puri Asri. Itu antara buyer dan seller kita datangkan untuk menjual dari UMKM Magelang dan apapun yang bisa dijual di Magelang, mungkin dari batiknya, dari getuknya, nah terus dari kupat tahunya ya makanan-makanan khas yang tidak ada di lain. Nah, kita adakan di situ Mas. Craftnya juga ya. Kabupaten Mas. UMKM kabupaten sebagian ada Mas, tapi belum karena kita masih pakai IKM. IKM itu ya ibaratnya pusatnya UMKM Kota Magelang. Kita ada di Jalan Ikhlas sebelah Pasar Burung Magelang. IKM Center Mas. Jadi IKM Center itu menjual semua produk UMKM Kota Magelang. Etalasenya. Etalasenya dan titip di situ gratis. Tidak dipungut biaya. Jadi ada pengelolaan dari pemerintah, dari Disperindak ya. Nanti Disperindak kita menunjuk seseorang siapa yang dipercaya untuk mengelola itu. Dan kita harapkan untuk wisatawan yang datang ke Gunung Tidar itu kan banyak sekali ya Mas. Ibaratnya hampir tiap hari berbis-bis ya untuk ziarah di situ. Nah, langkah baiknya kan besok kita arahkan untuk setelah dari itu kita ajak jalan-jalan ke seputar Gunung Tidar. Itu kan masih banyak ada museum Abdul Jalil ya yang ada di Akmil. Itu sudah dipakai untuk umum. Bisa dikunjungi untuk umum Mas. Itu sangat menarik di sana. Nah, yang selama ini kan terkenal kalau itu TNI atau Akmil kan tertutup ya Mas, tidak bisa dikunjungi. Nah, alhamdulillah untuk tahun ini sudah bisa. Bisa syarat nanti. Dan ketentuan berlaku tuh. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau untuk rombongan mungkin kita tetap harus kontak dulu ke pengelolanya. Tapi kalau hanya untuk satu keluarga mobil itu sendiri mungkin bisa langsung. Bisa langsung ya. Banyak sekali nih yang akan disampaikan oleh Mas Samsudin, Mas Ozi dan juga Mas Yuli Harmono. Ya baru saja juga beliau menyampaikan bahwasanya Heritage Kota Magelang ini akan dibangkitkan lagi dan tentu banyak sekali hal-hal yang menarik yang bisa kita kulik pada kesempatan siang kali ini. Kami akan kembali untuk keluarga FAS di dialog spesial dalam rangka ulang tahun FAS FM ke-19. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini tetap di 90.1 FAS FM Magelang. 19 tahun FAS FM Magelang. 19 tahun FAS FM Magelang. 19 tahun FAS FM Magelang. 90.1 FAS FM Family Radio. Right together. Ya, masih dalam rangka anniversary FAS FM ke-19 dengan tema Bright Together ya. Kita akan cerah bersama keluarga FAS dan akan bersinar bersama ketika kita itu kuat, bareng-bareng, guyup. Kalau mengambil bahasa religi kita, jamaah. Itu akan menjadi kekuatan kita. Nah, beda kalau kita sendiri-sendiri keluarga FAS. Termasuk di siang ini kita hadirkan beberapa tokoh-tokoh yang luar biasa di dialog spesial kita di anniversary FAS FM ke-19. Dan untuk Anda yang tanya bersama Mas Yuli Harmono, Mas Ozi dan juga Mas Samsudin, Anda bisa manfaatkan di 0815 7870 9640-nya. Pertanyaan untuk Anda keluarga FAS Anda bisa sampaikan sekali lagi di 0815 7870 9640-nya. Tertarik sekali dengan dialog kita? Anda juga bisa menyimaknya kembali di tayangan YouTube channel
Dan Anda bisa menyaksikan di YouTube channel Os Production ya. Oke, kita promoin sekalian aja. Os Production ya. Oke, di YouTube channel Os Production Anda bisa kembali menyimaknya dan di situ pula kita nanti bisa saling berbagi ya. Mas Ozi, sekarang ke Mas Ozi lagi. Ini mic yang mana sih Mas Ozi? Saya hilangin mic-nya. Oke, bisa dekat lagi Mas Ozi? Oke, Mas Ozi ya. Senang sekali Mas Ozi, kesempatan kali ini kita tadi sudah membahas banyak sekali sebenarnya ya. Tetapi ada sesuatu hal yang belum kita sampaikan kepada keluarga FAS, bahwasanya ada kekuatan masyarakat ini yang bisa lebih boom lagi yang kita harapkan ke depannya nanti. Ketika masyarakat juga mau saling berbagi dan juga mengikuti apa yang menjadi program-program dari pemerintah atau bahkan dari komunitas kita gitu. Ya, seperti apa Mas komunitas yang saat ini? Apakah masyarakat juga masih enggan, malu-malu atau seperti apa sebenarnya? Baik, salah satu yang harus dilakukan ketika kita menjadi abdi masyarakat, kemudian pendamping UMKM. Siang ini sangat menarik sekali. Tujuan saya menemukan antara Ketua MBIKO Kabupaten Magelang dan juga beliau yang ada di jajaran khusus pemerintahan Kota Magelang adalah meleburkan antara kabupaten dan kota. Intinya hashtagnya itu adalah dialog hari ini adalah untuk meleburkan. Ketika apa yang bisa diambil oleh mereka, jangan malu-malu. Ya. Di sini nih 2 orang yang kita hadirkan spesial hari ini adalah orang-orang yang punya kekuatan dan punya tangan untuk menggapai keinginan kita, masyarakat luas yang ingin menjadi bersama dengan bareng-bareng memajukan Magelang. Magelang ya. Ya. Oke. Saya dengar Mas Ozi ini kan menginginkan bahwasanya Magelang kabupaten dan kota itu tidaklah terpetak-petakan gitu ya. Kita menjadi satu Magelang gitu aja ya. Oke. Jadi apa yang sudah Anda rintis untuk menjadikan sebuah Magelang ini menjadi kesatuan ini, Mas? Baik, salah satunya adalah dengan adanya nanti peluncuran Heritage Kota Magelang ini yang akan kita lakukan di tanggal 19 sampai dengan 20 September 2023 di Hotel Puri Asri Magelang. Tujuannya adalah lintas generasi. Salah satunya adalah untuk tabletop besok yang akan dilakukan di Hotel Puri Asri adalah sponsor dari VW, di mana itu adalah produk dari Kabupaten Magelang. Betulkah Mas Mono? Salah satunya. Kemudian juga ada lagi produk yang akan diangkat di acara besok, yaitu dengan digandengnya salah satunya produk lebah dari Kabupaten Magelang juga. Oke. juga. Boleh disenggol siapa lebahnya itu? Oh, boleh kan dipromokan di sini? Sebenarnya boleh tuh Mas. Boleh dong. Ya kan? Di Mas Sukismanto udah. Oke. Di lereng mana itu? Bukan di Songo. Borobudur. Geria lebah itu. Geria lebah ya. Dia juga sudah sebenarnya dia tempatnya asli di Candi Borobudur, dekat Candi Borobudur, tapi selama ini kan beliau menetap di Tangerang dan tahun ini saya minta dengan sangat kan kembali lagi ke ke Magelang, Kabupaten Magelang untuk membantu kita. Membantu kita dalam pariwisata Magelang, khususnya mengangkat destinasi pariwisata Magelang yang berhubungan dengan heritage. Karena sejarah itu sangat-sangat menarik kalau dibahas, Mas. Karena kita juga hidup itu karena sejarah. Kita mengenal Nabi, mengenal hadirin juga dari sejarah, Mas. Kalau sekarang mungkin tantangannya seperti apa kemasan yang harus kita ciptakan agar juga generasi milenial kita juga tertarik dengan yang namanya tadi sejarah gitu ya. Iya. Sebenarnya sejarah kalau dikemas dengan menarik, seperti kita kayak model komik lah. Kita komik seperti apa untuk anak-anak biar menarik. Oh, ini cerita apa itu Candi Borobudur dalam versi anak-anak kan gitu lah. Terus versi remaja yang itu sebenarnya sudah dibuat tapi belum diluncurkan secara bersamaan. Jadi kita maunya kan antara kota sama kabupaten itu kan jadi satu, Mas. Ketika nanti ada peluncuran Candi Borobudur dan Heritage Magelang juga ikut. Karena salah satu destinasi penopang Candi Borobudur adalah heritage, karena yang berhubungan dengan sejarah. Sejarah Candi Borobudur tidak bisa lepas dari bangunan-bangunan tua yang ada di sekitar Candi Borobudur, Mas. Nah, sebenarnya kayak dulu waktu Belanda itu kan yang membuka Candi Borobudur kan dari Belanda, dan tinggalan Belanda yang ada di Kota Magelang itu sangat banyak. Nah, itu harus kita ulas, kita bukukan, kita narasikan dengan baik, kita mungkin ada sedikit
apa ya, kita mungkin membayar orang untuk membuat narasi yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Yeah. Dan sebenarnya kita sudah gandeng dari narasi yang membuat kota lama Semarang sama kota tua Jakarta ya, Mas siapa sih? Mas Ari. Mas Ari. Beliau Mas Ari. adalah putra daerah asli Magelang. Oke. Salah satunya yang saya tertarik itu kenapa ini satu yang harus kita gaungkan kepada anak milenial. Museum itu sekarang nggak angker. Justru karena sentuhan teknologi, modernisasi, museum-museum di Kota Magelang baik di kabupaten maupun kota itu sudah 3D semuanya. Sudah 3D, Makanya kita gaungkanlah. Mungkin UMKM akan tersedot juga ketika pariwisata, kemudian kegiatan-kegiatan seperti itu di-upgrade dulu. Karena apa? Setelah COVID-19, dana yang terkucur dari pemerintah itu paling banyak adalah yang masuk ke pariwisata. Dari pariwisata nanti sudah menggeliat, secara otomatis UMKM akan ikut masuk di dalam situ. Gitu Itu. ya. Ini Pak Sandiaga dengerin gak sih kira-kira ya? Harusnya dengerin dong ya. Oke. Ya baik, Mas Ozi, ini kita sangat berapi-api sekali ya membicarakan soal pariwisata ya. Iya. Karena di pariwisata ini memang beberapa mata rantainya sangat panjang ya, dan ini juga menembus di beberapa kalangan akar rumput masyarakat kita ya. Baik tadi disampaikan dari kuliner, dari busana, fashion, aircraft dan juga macam-macam ini ya. Ternyata bisa menggerakkan roda ekonomi di masyarakat kita. Nah, Mas Samsudin, kalau berbicara terkait dengan teman-teman di komunitas wirausaha kebalik MBIKO, kebalik saya. Iya, seperti apa teman-teman di MBIKO ini? MBIKO sendiri itu kan sebuah komunitas ya, yang di dalamnya para pelaku usaha UMKM. Oh, pelakunya para pengusaha ya? Ya. Bukan ibu arisan aja? Bukan ya? Bukan. Di situ ada craft, ada fashion, ada kuliner, ada mamin, makanan dan minuman. Dan craft itu banyak, ada pengrajin dari batu, kayu, bambu, segala macam. Nah, itu memang MBIKO itu sebagai wadah komunitas UMKM yang ada di Kabupaten Magelang yang ingin istilahnya naik kelas. Oh, gitu. Naik kelas dalam arti seperti apa nih, Mas Samsudin? Naik kelas dalam arti kita harus melek teknologi, mengikuti perkembangan zaman. Jadi kayak yang tadi disampaikan, cara berjualan kita udah tidak seperti dulu lagi. Kita harus mengikuti zaman. Sekarang eranya era digitalisasi. Kita harus memanfaatkan sosial media, memanfaatkan internet untuk hal-hal yang positif. Karena kita itu sebagai pelaku usaha ya, kita manfaatkan sebagai promosi produk-produk kita seperti itu. Nah, itu salah satu untuk naik kelasnya. Terus penjualannya juga kita tidak hanya monoton di warung-warung, mungkin kita bisa ke toko, merambah ke toko oleh-oleh ataupun swalayan, pasar-pasar modern lah seperti itu. Dan itu tentu dibutuhkan skill baru ya, knowledge baru ya, dan juga beberapa hal yang lainnya yang perlu masyarakat juga ikuti, seperti pelatihan yang sering diadakan oleh Disparpora dan juga yang lainnya. Ya, kita teman-teman di MBIKO khususnya itu aktif sih ikut kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh dinas seperti Perindakop, industri, dinas industri dan tenaga kerja, dinas pariwisata juga itu aktif diikut pelatihan seperti itu. Dan MBIKO sendiri kita juga mengadakan seperti promosi lewat sosial media. Itu khususnya di Instagram. Itu yang tergabung di Instagram MBIKO itu kita akan share produk, SFS namanya, share for share. Jadi itu saling menge-share produk teman-teman. Misalkan produk A bikin kerajinan dari bambu atau kayu, yang produk B dari batu, terus yang lainnya makanan atau kuliner. Nah itu kalau nanti saling share, karena masing-masing kan punya pengikut, punya follower. Nah, nanti akan melihat. Nah disitulah kita akan cara mempromosikan produk-produk supaya lebih dikenal lebih jauh seperti itu. Nah itu salah satunya di MBIKO sendiri ada SFS itu, share for share. Jadi untuk teman-teman yang ikut di IG MBIKO itu nanti akan
nge-share produk-produk masing-masing. Masing-masing ya. Ya. Oke. Dan tentu ini kita sampaikan kepada masyarakat agar tetap ditingkatkan dari kualitas, mutu, Ya, kebersihan dan juga yang tentunya lainnya itu, ya. ya. Terutama perizinan harus dilengkapi legalitas produk. Karena kalau legalitasnya kurang, kita mau nge-share juga nggak enak. Ketika nanti ditanya, ini udah ada izin apa aja, kita kan juga harus menyampaikan. Kalau belum ada izinnya kan kita juga minta untuk dilengkapi dulu, karena sekarang juga untuk perizinan juga nggak sulit lah untuk pengajuannya. Jadi bisa langsung datang ke DPM PTSP gitu kan, lain satu pintu. Itu kita tinggal memenuhi persyaratan, insya Allah tidak lama juga akan keluar. Begitu. Caranya masyarakat yang akan mengikuti MBICO itu seperti apa nih? Ada syarat tertentu? Untuk masyarakat yang mau ikut di MBICO tidak ada syarat apa-apa, yang penting punya produk. Nanti kalau belum ada legalitasnya nanti kita akan bantu. Oke. Seperti itu ya. Iya. Oke. Ini karena kita sudah memasuki di menit terakhir ini, Mas Samsudin, Mas Yuli dan juga Mas Ozi. Saya ke Mas Samsudin langsung saja. Bagaimana kiat-kiatnya ketika pandemi kemarin kan menjadi suatu pelajaran kita bareng-bareng. Nah, ketika besok terjadi sesuatu hal yang seperti tidak menutup kemungkinan, kita tidak berharap pandemi akan terjadi lagi, tetapi juga tidak memungkinkan ada sesuatu hal yang mungkin menjadi tantangan kita yang mungkin lebih sama atau lebih berat lagi. Apa yang harus kita sampaikan? Kita belajar dari pandemi kemarin, kita sebagai pelaku usaha, kita jangan menyerah, tetap semangat. Karena kita adalah pejuang. Kita ciptakan jiwa pejuang. Kalau kita itu sudah biasa dipukuli, kalau nggak dipukuli itu rasanya sakit semua. Itu ibaratnya seperti itu. Jadi kita tumbuhkan mental pejuang, jangan mudah menyerah. Tetap semangat. Baik, terima kasih Mas Samsudin. Terakhir statement dari Mas Juliarman. Ya gini Mas, pesan dari kita untuk Kota dan Kabupaten Magelang, teruslah berjuang untuk masa depan bangsa Indonesia, karena bangsa ini tanpa kita tidak akan ada harganya. Tanpa masyarakat yang baik, terus kekuatan dari masyarakat yang mendukung pemerintahan untuk bersatu, itu adalah suatu hal yang kuat untuk menjadikan suatu negara yang hebat. Dengan itulah kita minta untuk anggota legislatif dan pemerintahan, terutama tolong untuk bagian pariwisata dan UMKM, tolong ditambah lagi anggarannya untuk mendapatkan suatu hasil yang lebih baik. Karena selama ini kita melakukan ini semua tanpa meminta imbalan, Mas. Bahkan kita sering tombok dari masyarakat. Berarti kita membuat acara-acara seperti ini, travel itu kita modal sendiri, Mas, tanpa APBD. Gitu. Jadi saya bangga sama teman-teman Mas Ozi, Mbak Sarbini, dosen dari UGM mau ke Magelang untuk memperjuangkan masyarakat Magelang. Dan kata dalam agama juga, jadilah manusia yang berguna untuk sesama. Kalau kita hidup hanya untuk sendiri, buat apa? Kalau kita bisa bermanfaat untuk manusia, itulah namanya hidup. Itulah bagi saya. Baik, terima kasih Mas Yuli untuk closing statementnya ya. Kita semoga menjadi khairunas anfahurinas gitu ya Mas Ozi ya. Oke. Mas Ozi mungkin terakhir. Dari saya, pokoknya sebagai pelaku UMKM baik di kota maupun Kabupaten Magelang, salah satu yang harus kita kantongi adalah semangat, jangan mudah menyerah. Awali kebaikan dari diri sendiri. Ketika diri sendiri sudah baik, insya Allah nanti ketika orang lain melihat apa yang kita lakukan akan berdampak positif untuk orang lain. Tetap semangat UMKM Kota Magelang dan juga Kabupaten Magelang, raih prestasi setinggi-tingginya. Jangan lupa, dimanapun kita berpijak, mudah-mudahan produk kita selalu ada. Oke, pertama untuk kita semua, luar biasa keluarga Fas ya. Ada Mas Ozi, Mas Yudi Harmono, Mas Samsudin. Terima kasih sekali atas hadiran majelis semuanya. Semoga tetap diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga kemudahan dalam mengerjakan semua tugasnya. Ya, terima kasih juga untuk keluarga Fas yang pada kesempatan kali sudah bergabung bersama kami untuk mengikuti dialog spesial dalam rangka ulang tahun Fas FM ke-19. Kita doakan juga untuk Fas FM semoga menjadi media yang rahmatan lil alamin ya, dan tentu bermanfaat untuk masyarakat dimanapun berada. Saya Dimas Saputra untuk pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.